Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya lawatan dan kasih setia Tuhan boleh senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Kita bersyukur diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kami merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan berikan kami waktu, keadaan, dan tempat yang baik untuk boleh beribadah, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami ketika kami mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu ini dari Mazmur pasalnya yang ke-31 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Mazmur pasal 31 dimulai ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati menghidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidup habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau dengar-dengaran firman Tuhan dengan tema bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat kamus bahasa Indonesia, sorak adalah suara teriak karena senang atau gembira. Jadi sorak adalah suara teriak karena kegembiraan atau kesenangan yang dialami seseorang, sehingga seseorang bisa bersorak. Jadi tema kita pada minggu ini, bersoraklah
akan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa alasan orang percaya? Apa alasan kita sebagai orang percaya untuk bersorak kepada Tuhan? Meneriakkan suara kita lewat doa dan pujian kita. Apa alasan kita untuk bersorak kepada Tuhan? Alasannya jelas, karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Itu alasannya. Mungkin kita sebagian bertanya, bagaimana kita bisa melihat dan merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang wajar. Bagaimana saya dapat melihat kalau Tuhan itu berbelas kasih, kalau Tuhan itu menaruh kasih-Nya kepada kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sebagian orang percaya yang merasa kalau hidupnya tidak merasakan kasih setia Tuhan. Hidupnya terasa berat, beban yang ditanggungnya, penderitaan yang dialaminya, seolah-olah Tuhan tidak bersama dengannya. Sehingga bagaimana dia mengatakan kalau kasih setia Tuhan tinggal dalamku dan aku layak bersorak dan berseru kepada Tuhan. Persoalan hidup, tantangan dan pergumulan dan beban yang berat membuat orang percaya sulit untuk mengatakan dan mengakui kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Ada juga kelompok sebagian orang percaya yang di dalam kehidupannya baik, persoalan bisa diselesaikannya, pekerjaannya baik, rezekinya baik, jabatannya baik, keluarganya baik, rumah tangganya baik. Tetapi kelompok ini juga tidak tetap bersyukur dan bersorak kepada Tuhan. Kelompok ini mengatakan karena mereka alami, karena mereka apa yang mereka peroleh dan dapati itu bukan karena Tuhan, tetapi karena kuat dan hebat mereka, sehingga mereka sulit untuk bersorak akan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun keadaan hidup kita, suka, duka, beban berat, beban ringan, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bersorak akan kasih setia Tuhan. Amin. Alasannya karena hidup kita boleh bertahan hidup sampai sekarang itu bukan karena kuat hebat kita, tetapi karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk berdiri, bertahan dalam setiap apa yang kita alami dan rasakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pada saat kita mengalami beban, persoalan dan pergumulan yang berat, kita dapat bertahan di dalamnya. Di sanalah terlihat kalau sesungguhnya Tuhan menaruh kasih setia-Nya kepada kita, sehingga kita boleh bertahan untuk melewati, menghadapi badai yang sedang terjadi dalam hidup kita. Banyak orang Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak tahan akan pergumulan,
Banyak orang yang menyimpang jalan Tuhan dan mengakhiri hidupnya oleh karena pergumulan beban yang berat yang mereka rasakan. Ketika kita mampu bertahan dalam persoalan yang begitu berat, disitulah terlihat terpancar sesungguhnya kasih setia Tuhan sedang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada minggu ini yang kita baca dan dengar adalah Mazmur yang dikumandangkan oleh Raja Daud. Daud bermazmur, bernyanyi kepada Tuhan, "Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia Tuhan." Itu ayatnya yang ke-8 tadi. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia Tuhan. Apa alasan Raja Daud mengatakan kalau dia harus bergembira dan berteriak kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan? Daud mengatakan kalau Tuhan telah menilik, memperhatikan dan melihat sesungguhnya kesengsaraan yang dialami oleh Raja Daud. Kenapa Daud merasakan sengsara, mengalami penderitaan? Karena Daud mempunyai lawan musuh yang tidak senang akan kehadirannya. Musuh lawan yang bermufakat akan mencabut nyawa Daud dan mencelakakan dirinya. Tetapi dia yakin Tuhan menilik, memperhatikan pergumulan Daud yang sedang dialaminya. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca ayat 16, Daud percaya kalau masa hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Masa hidup Daud sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Inilah kepercayaan Raja Daud. Sehingga Daud percaya kesengsaraan yang dia alami, penderitaan yang dia alami, musuh yang sedang dia hadapi, lawan yang akan mencelakakan dia percaya tangan Tuhan dan masa hidup Daud sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, pastinya kita saat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengalami yang namanya kesengsaraan. Banyak hal yang mengatakan kita hidup dalam kesengsaraan. Bukan karena kita sengsara tidak dapat makan dan minum, bukan. Sengsara artinya hidup yang benar-benar mengalami kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Sehingga ketika kita menjalani hidup, tidak ada ketenangan di dalamnya. Mungkin yang kita alami sama seperti yang dialami Daud. Tetapi Daud menjadi teladan bagi kita pada minggu ini. Walaupun kesengsaraan musuh yang sedang dihadapi Daud tetap akan bersorak-sorak dan bersukacita. Karena Daud tahu kasih setia Tuhan menyertai hidupnya. Demikian juga kita seharusnya Bapak Ibu. Daud menjadi teladan bagi kita apapun yang kita alami. Terkadang banyak orang yang tidak senang akan kehadiran kita. Banyak orang yang akan menjebak kita. Banyak orang yang akan mencoba menjatuhkan kita.
Mari belajar seperti Daud. Masa hidupku ada di tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan tidak sedikit pun membiarkan setiap kehidupan orang yang berseru, bersandar dan berpengharapan kepadanya. Amin. Itu keyakinan, itu pengharapan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi setiap orang percaya untuk tidak bersorak-sorai, untuk tidak berseru, bersyukur kepada Tuhan lewat doa kita, lewat pujian kita, ibadah kita, pembacaan firman Tuhan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita semua mengatakan aku punya beban yang berat, sehingga bagaimana aku bisa bersuka cita, aku bisa bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita pernah mendengarkan lagu pujian Bapak Ibu, hati yang gembira adalah obat. Ketika Bapak Ibu memiliki beban dan Bapak Ibu tidak memberikan dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka beban itu semakin bertambah dan hidup kita terus dibayang-bayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Tetapi firman Tuhan pada minggu ini memberikan kita keyakinan kalau masa hidup dan masa depan kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Kalau kita akan berhasil menurut Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan keberhasilan kita. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, bersoraklah, bersorak akan kasih setia Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu menyelamatkan kita. Dengan kita mendapatkan, memperoleh keselamatan di dalam Yesus, sesungguhnya kita sudah melihat sungguh luar biasanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sehingga keselamatan yang kekal sesungguhnya sudah disediakan, diberikan Tuhan Allah kepada setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus dan taat kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur memuji Tuhan, sabdamu yang telah kami dengarkan dan perdengarkan. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami. Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberkati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan iman bagi kami ketika kami memiliki tantangan hidup, persoalan hidup. Ajari kami untuk tetap setia, bersorak-sorai dan bersukacita dalam Tuhan. Kami melihat sesungguhnya kasih setia Tuhan senantiasa menghampiri hidup kami. Kami percaya masa hidup dan masa depan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga hidup kami tidak dibayang-bayangi dengan kekhawatiran, tetapi kekuatan dan hikmat Tuhan senantiasa menghampiri hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.